Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tina Rahayu dengan NIM A51020037 dari kelas 6G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model penelitian Bloom adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian, diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterandalan produk. Semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Model pengembangan Bloom ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu preliminary research atau analisis pendahuluan, yaitu melakukan analisis kebutuhan dan konteks, mengkaji literatur, mengembangkan kerangka konsep atau teori penelitian. Yang kedua yaitu prototyping phase atau pembuatan prototipe adalah tahap desain iteratif yang terdiri dari iteratif. Masing-masing memiliki mikrosiklus penelitian dengan evaluasi formatif sebagai kegiatan penelitian yang paling penting. Selanjutnya yaitu tahap ini bertujuan untuk meningkatkan dan menyempurnakan intervensi. Yang ketiga yaitu assessment phase atau fase penilaian merupakan semi-evaluasi sumatif untuk menyimpulkan apakah solusi atau intervensi memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Tahap ini sering menimbulkan rekomendasi untuk perbaikan intervensi. Selanjutnya yaitu tahap penelitian pendahuluan diperlukan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan pendidikan yang terjadi atau kesenjangan antara situasi saat ini dan yang diinginkan. Informasi ini penting untuk mendefinisikan masalah dan mendesain solusi yang tepat dari permasalahan tersebut. Sebagaimana menurut Bloom tahun 1992 bahwa salah satu unsur penting dan dalam investigasi adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi, mendefinisikan masalah dan merencanakan kelanjutan intervensi. Proses pengembangan atau desain penelitian pendidikan dilakukan melalui proses siklus yang sistematis, mulai dari analisis desain, kegiatan evaluasi dan revisi yang dilakukan secara berulang atau literatif, sehingga tercapai keseimbangan yang tepat antara cita-cita atau keinginan dengan realisasi yang telah dicapai. Proses ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu 4 kriteria penting dalam penelitian desain menurut Bloom. Yang pertama yaitu validitas isi atau relevansi produk yang dikembangkan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu validitas konstruk atau konsistensi penyusunan produk. Yang ketiga yaitu kepraktisan atau kegunaan manfaat produk. Yang keempat yaitu efektivitas atau kesesuaian produk dengan tujuan. Perlu diperhatikan logis dalam pelaksanaan kriteria ini, yaitu mulai dari validitas isi, validitas konstruk, praktisan, dan yang terakhir yaitu efektivitas produk dengan tidak melangkah ke kriteria berikutnya sebelum tuntas kriteria sebelumnya. Pada literasi tahap awal penting melakukan uji validitas dan kepraktisan produk, sedangkan uji efektivitas produk dilakukan pada tahap akhir iterasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan yang menonjol dari beberapa metode penelitian. Yang pertama saya akan membahas mengenai AIDE, yaitu model pengembangan yang lebih tepat digunakan untuk pengembangan sebuah media pembelajaran berbasis web software. Nah, tahap pengembangan yang digunakan secara sistematis serta mudah dipahami dalam melakukan pengembangan sebuah media pembelajaran. Untuk tahap-tahapnya, yang pertama yaitu ada analisis, yang kedua ada desain, yang ketiga yaitu ada development, yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Untuk metode pengembangan selanjutnya yaitu tentang design based research, atau desain ini pada bidang pendidikan merupakan serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori-teori baru dan praktik yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses mengajar secara natural.
Untuk langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama yaitu ada identifikasi dan analisis masalah. Yang kedua yaitu perancangan solusi. Yang ketiga yaitu siklus berulang dalam pengujian dan penyempurnaan rancangan. Yang keempat yaitu adalah refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan implementasi. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode 4D atau 4D. Model 4D ini metode penelitian dan pengembangan yang mengembangkan perangkat pembelajaran. Untuk langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama ada pendefinisian, yang kedua ada perancangan atau desain, yang ketiga pengembangan atau developer, dan yang terakhir ada penyebar luasan. Oke, untuk metode selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Assure, yaitu sebuah prosedur panduan untuk mendesain perencanaan dan bimbingan pembelajaran yang mengkombinasikan antara materi, metode, dan media, di mana setiap melakukan kegiatan belajar dan pembelajaran di samping guru memberikan materi, juga guru harus menyertakan metode media yang dibutuhkan, dan model pembelajaran ini nantinya akan membuat siswa lebih aktif dan kegiatan dalam pembelajaran pun menjadi efektif dan efisien. Untuk langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama yaitu analisis peserta didik. Yang kedua ada menentukan standar dan tujuan atau capaian. Yang ketiga ada memilih strategi, teknologi, media, dan juga materi. Yang keempat memanfaatkan teknologi, media, dan material. Yang kelima menarik partisipasi peserta didik. Dan yang keenam ada evaluasi dan juga revisi. Dan yang terakhir yaitu Plum, model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian diawali dengan pemahaman produk penelitian, objek penelitian, sampai pada mengetahui keterampilan produk. Semuanya tergantung pada subjek penelitian. Untuk langkah-langkahnya sudah saya jelaskan di awal tadi, yaitu ada 4. Maaf, ada 3. Yang pertama ada penelitian awal atau preliminary research. Yang kedua ada tahap membuat prototype atau prototyping phase, dan yang terakhir ada tahap assessment atau assessment phase. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.